Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, atau malam, dimanapun kalian berada. Ini merupakan pertama kali atau kali pertama pertemuan mata kuliah ini, dan Bapak akan mencoba memberikan pengantar mengenai apa sebenarnya mata kuliah akan kita pelajari di satu semester ke depan ini. Baik, sebelum kita lanjut, perkenalkan diri dulu. Nama Bapak Arif Tarmansyah Iman. Oke, dan Bapak merupakan dosen mata kuliah ini. Di samping juga nanti ada eh, ditemani oleh dosen-dosen dan instruktur yang akan membantu dalam mempelajari mata kuliah ini. Baik, kita mulai lanjut dengan slide yang pertama ya. Ya, Bapak akan mencoba memberikan sedikit tentang mata kuliah ini ya. Kalau kita bicara tentang karakteristik mata kuliah, nama mata kuliahnya adalah pengantar, kodifikasi, dan klasifikasi terkait dengan sistem muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskuler, dan darah. Jadi ada 2 poin setidaknya di sini yang harus kita perhatikan. Yang pertama pengantar kodifikasi dan klasifikasi. Yang kedua adalah kodifikasi dan klasifikasi terkait kepada 3 sistem dalam tubuh manusia, yaitu muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskuler, dan darah. Ya, apa itu ya muskuloskeletal, respirasi, dan untuk kalian tahu kardiovaskuler. Oke, nanti kita pelajari ya seperti apa dan bagaimana ya. Dan kalau kalian bingung, masih wajar ya. Nah, ini kodenya RMIK 1105. Beban studinya ini adalah 5 SKS. Banyak ya, 5 SKS ya. 5 SKS berarti satuan kredit semester ya, ada 5. Terdiri atas 3 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Ya, banyak ini. 3 SKS teori itu setara dengan 3 kali 50 menit pembelajaran di kelas ataupun daring seperti ini, dan 2P atau 2 praktik itu adalah setara dengan 2 kali 170 menit ya. Berapa jam itu? Nah, itu adalah waktu yang dialokasikan untuk kalian belajar mata kuliah ini. Itu baru di kelas ya atau tatap muka. Belum kalian pelajari di rumah untuk sebagai PR dan juga baca, tugas baca begitu ya. Dan ini dilaksanakan semuanya di semester 1. Dan tim dosen yang akan mengampu mata kuliah ini ada 5 orang, yaitu 1 Ibu Dr. Ida Sugiarti SKP Nurse ya, MHKes, mohon maaf ini terlewat, yaitu akan memberikan mata kuliah ini selama 3 minggu dari 14 minggu. Kemudian Ibu Imas Masturo SKM MKes ya, MEPID. Kemudian Bapak Andi SSKM MPH, saya sendiri Arif Tarmansyah Iman, dan Ibu Dewi Lena SK ya. Ini 5 orang dosen ditambah 2 orang instruktur, yaitu Bapak Fajar Sidik dan Ibu Fajar Yunitasari. NBL atau nilai batas lulus mata kuliah adalah 70. Jadi kalian baru bisa lulus kalau nilainya sudah 70. Ya, kalau kurang harus ada remedial atau HER, dan kalau lebih ya lebih baik lagi ya. Nah, mudah-mudahan kelas ini semuanya tidak sampai ada yang diremed atau HER. Ini untuk karakteristik mata kuliahnya. Masih bingung kan? Oke, wajar kalian kalau masih bingung. Kita lanjutkan dulu ya. Sebelum lanjut ke mata kuliahnya seperti apa, izinkan dulu Bapak memperkenalkan waktu pembelajarannya. Jadi seperti disampaikan tadi, waktu pembelajarannya adalah 16 minggu. Ya, 16 minggu. Ya. Minggu ke-1 dan minggu ke-7 adalah dilakukan pembelajaran. Ya. Juga minggu ke-9 sampai 15 itu perkuliahan, baik teori maupun praktik, ya. Nah, nanti di minggu ke-8 dilakukan UTS atau ujian tengah semester, dan minggu ke-16 terakhir dilakukan UAS, baik itu teori maupun praktik. Ya, sekali lagi pembelajarannya totalnya 16 minggu.
Minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-7 itu adalah perkuliahan sebelum UTS. Minggu ke-9 dan sampai dengan minggu ke-15 adalah perkuliahan sebelum UAS setelah UTS. Ya, jadi ada evaluasi yaitu minggu ke-8 dan minggu ke-16. Gitu ya. Nah, ini adalah desain pembelajaran daring. Jadi seperti kalian sudah sama-sama ketahui atau kita juga sama-sama ketahui bahwa untuk semester ini untuk teori kita lakukan desain pembelajaran daring. Ya, untuk teori terutama. Untuk praktik ada yang daring, ada yang luring. Nah, untuk praktik dan teori, nah sementara seperti ini ya. Sebelum nanti kita ada improvisasi ataupun ada revisi-revisi terkait dengan desain pembelajarannya. Yang pertama, selama daring ini dosen akan memposting bahan pembelajaran sebelum jadwal PBM di Room, ya, baik itu video pembelajaran bentuknya PDF ataupun PPT. Nah, mahasiswa akan mempelajari bahan pembelajaran sesuai instruksi yang ada, ya, dosen siapapun itu nanti. Nah, saat jadwal PBM nanti akan ada sesi tatap maya, bisa dilakukan pada Meet atau Zoom, dengan topik atau diskusi pembahasan sesuai dengan topiknya. Ya, mahasiswa dapat menanyakan atau berdiskusi tentang materi yang berhubungan dengan pada minggu tersebut. Jadi begini, pada saat tatap maya itu tidak lagi tidak harus dosen itu memberikan pembahasan mata kuliah seperti pada saat tatap muka di kelas gitu ya. Jadi tidak harus selalu ceramah. Tetapi kalian pelajari dulu materinya seperti yang dosen berikan sebelumnya. Dan pada saat tatap maya kalian berdiskusi apa yang tidak kalian mengerti atau apa yang akan kalian tanyakan kepada dosennya, sehingga akan lebih efektif ya. Jadi tidak selalu kalian menunggu ya, menunggu apa yang dosen akan berikan. Jadi kalian pelajari dulu materinya, baru nanti pada saat tatap maya kalian tanyakan atau diskusikan. Begitu ya. Nah, demikian juga praktikum. Praktikumnya bisa berupa penugasan, itu diberikan kepada kelompok atau individu. Nanti akan dipandu dan dibimbing oleh instruktur. Mudah-mudahan, tapi pasti ini akan terjadi hybrid ya, baik itu bisa dilakukan secara daring maupun luring. Dan konsultasi atau responsi dengan dosen dan instruktur bisa dilakukan via WhatsApp, Google Classroom, atau Moodle. Ya, untuk sumber atau referensi selain dari yang dosen berikan atau instruktur berikan, juga kalian bisa mencari banyak sekali referensi atau sumber-sumber yang lain, ya, baik dari internet, baik itu berupa teks ataupun misalnya video pembelajaran. Ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan sekali lagi kepada dosen atau instrukturnya. Ya, oke. Sebelum ke profil lulusan, saya ingin kembali dulu memperlihatkan desain pembelajaran. Ya, desain pembelajaran yang akan kita pelajari nanti itu adalah berpusat kepada mahasiswa. Artinya apa? Artinya mahasiswa harus memiliki inisiatif untuk mempelajarinya sendiri dulu. Tidak selalu menunggu apa yang akan diajarkan oleh dosennya. Tidak harus selalu menunggu ceramah dari dosennya. Tapi kalian pelajari dulu, baca dulu materi yang telah diberikan dosen sesuai dengan RPS yang ada. Kemudian baru kalau tidak mengerti nanti ditanyakan atau berdiskusi kepada dosen. Jadi tatap maya atau tatap muka itu lebih kepada diskusi sehingga akan lebih efektif dan lebih cepat. Begitu. Ya. Nah, kalian tentunya tetap masih bingung, apa sih pelajaran apa sih yang akan dipelajari? Nah, sebelum kita lanjut lagi lebih dalam ke mata kuliah, kalian harus tahu dulu profil lulusan. Mungkin ada yang masih ingat pada saat PKKMB apa yang dimaksud dengan profil lulusan D3 RMIK. Ya, nah, kalau ada yang masih ingat tentunya seperti ini. Jadi profil lulusan itu adalah karakter atau profil Anda pada saat nanti lulus. Ada yang tahu seperti apa? Ya.
akan profil lulusan D3 RMIK, begitu ya. Mungkin ada yang sudah tahu. Yang pertama adalah pengode klinis atau clinical coder. Apa itu pengode klinis? Pengode klinis adalah pengubah informasi dari rekam medis pasien menjadi kode alfanumerik sesuai dengan sistem klasifikasi klinis. Ya, itu pengode klinis. Kemudian koordinator unit kerja, rekam medis, dan informasi kesehatan. Apa itu? Itu adalah personal yang mengkoordinir pelayanan di unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan. Dan yang ketiga adalah pengolah informasi kesehatan. Pengolah informasi kesehatan adalah pelaksana pengumpulan, mulai dari pengumpulan sampai dengan pelaporan. Ya, nah sekali lagi ada 3 profil lulusan atau apa yang akan nanti Anda kuasai setelah Anda lulus. Atau akan menjadi apa nanti setelah Anda lulus menjadi seorang PMIK. Pertama adalah Anda akan menjadi pengode klinis atau clinical coder. Kedua, koordinator unit kerja rekam medis. Ketiga adalah pengolah informasi kesehatan. Ya. Nah, ini yang Bapak tandai kuning atau dalam kotak ini adalah pengode klinis. Ini adalah profil yang secara khusus berhubungan langsung dengan mata kuliah yang akan dipelajari ini. Jadi, untuk bisa menjadi seorang pengode klinis, maka kalian harus mempelajari mata kuliah ini, gitu ya, salah satunya. Ya, pengantar, klasifikasi dan kodifikasi penyakit satu ini. Nah, untuk bisa menjadi atau bisa menjadi PMIK dengan profil lulusan tadi 1, 2, 3 itu, dan khususnya untuk yang profil nomor 1 sebagai pengode, maka kalian harus menguasai hal-hal berikut ini yang disebut sebagai capaian pembelajaran lulusan. Ya. Apa itu? Pertama, kalian harus mampu melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai terminologi medis yang mengacu pada sistem klasifikasi internasional, baik itu menggunakan cara manual maupun cara elektronik. Ya. Jadi, agar bisa menjadi seorang clinical coder, kalian harus mampu ini. Ya, melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit menggunakan ICD-10 untuk penyakit dan ICD-9-CM untuk tindakan. Oke, yang pertama ini. Yang kedua, kalian harus mampu melaksanakan evaluasi kelengkapan isi diagnosis dan tindakan dengan metode kuantitatif menghasilkan ketepatan pengodean sesuai sistem klasifikasi yang berlaku atau ICD-10. Jadi kalian juga harus tahu apakah ini sudah lengkap isinya atau tidak. Ya, ini salah satu yang harus kalian kuasai. Dan ketiga adalah mampu menyusun abstraksi kasus dengan cara mengumpulkan data, dokumentasi klinis yang mendukung penegakan diagnosis dalam rangka upaya dokumentasi klinis atau CDI. Ya, ada 3 setidaknya. Jadi capaian pembelajaran lulusan itu adalah apa yang harus dicapai oleh kalian setelah kalian lulus. Nah, dari mata kuliah ini harus setidaknya ada 3 yang harus kalian kuasai. Sudah mulai ada kira-kira lebih pencerahan atau bayangan, ya. Jadi kenapa sih harus belajar ini? Ya ini karena kalian harus mampu mempelajari atau harus mampu mencapai hal-hal ini untuk bisa menjadi seorang clinical coder. Nah, sekarang lebih fokus lagi. Kalau ini adalah hal yang harus kalian capai bila kalian lulus. Nah, sekarang kita lebih fokus lagi ke hal yang lebih kecil, lebih spesifik, yaitu namanya CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah hal yang harus kalian capai setelah kalian selesai mempelajari mata kuliah ini. Kalau di slide sebelumnya adalah hal yang kalian harus capai setelah kalian lulus.
Kalau ini lebih fokus lagi ke mata kuliah adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setelah kalian menyelesaikan mata kuliah, maka ini yang harus kalian capai. Apa saja kita lihat? Yang pertama, mampu menjelaskan struktur dan fungsi tubuh manusia. Nah, ini nanti dijelaskan oleh Ibu Dr. Ida. Kemudian mampu menjelaskan gangguan fungsi tubuh manusia atau patologi, ini juga Ibu Dr. Ida. Dan satu lagi, mampu menjelaskan struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskuler, dan darah. Nanti dosennya pertama adalah Dr. Ida, Bapak Andi, dan Ibu Imas. Ya, jadi ada 3 ini yang nanti akan diberikan oleh Ibu Dr. Ida, Bapak Andi, dan Ibu Imas. Ya, mampu menjelaskan struktur dan fungsi tubuh manusia, ini adalah lingkup keilmuan anatomi dan fisiologi. Mampu menjelaskan gangguan fungsi adalah lingkup keilmuan patologi. Dan ketiga, menjelaskan struktur dan fungsi serta gangguan yang terkait dengan sistem muskuloskeletal, respirasi, dan kardiovaskuler. Jadi ada 3 sistem di sini. Ya, ini bagian pertama. Ya, kemudian selanjutnya adalah CPM. Selanjutnya adalah harus menguasai terminologi medis. Kita lihat. Pertama, mampu menjelaskan konsep dasar dan pembentukan istilah medis. Seperti apa? Nanti akan kita pelajari. Kemudian juga harus menguasai konsep dasar pembentukan istilah medis pada sistem sama seperti tadi, muskuloskeletal, respirasi, dan kardiovaskuler serta darah. Ya. Oke, apa terminologi medis? Kita pelajari nanti. Pada bagian ketiga, ya, CPMK-nya adalah mampu menyebutkan sejarah perkembangan ICD, riwayat ICD, dan family classification serta struktur masing-masing model klasifikasi. Nanti Ibu Dewi Lena yang akan memberikan materinya. Kemudian juga mampu menerapkan aturan dan tata cara kodifikasi, diagnosis general coding berdasarkan ICD-10 masih dengan Ibu Dewi Lena. Dan yang terakhir adalah mampu menetapkan aturan dan tata cara kodifikasi tindakan atau prosedur untuk kardiovaskuler, respirasi, dan muskuloskeletal berdasarkan ICD-9-CM. Nanti Ibu Dewi Lena yang akan memberikan materi. Jadi ada 3 ya, kalau kita mulai bisa ulang CPMK-nya kita bagi 3 saja. Pertama yang berkaitan dengan anatomi dan fisiologi serta kodifikasi, ada 3 orang dosen. Nanti di sana Ibu Dr. Ida, Pak Andi, dan Ibu Imas. Kemudian terminologi medis, ya, itu oleh saya sendiri. Dan satu lagi klasifikasi dan kodifikasi oleh Ibu Dewi Lena. Oke, jadi kalian sudah belajar profil. Oh, saya harus menguasai ini untuk bisa nanti lulus. Kemudian CPL, capaian pembelajaran lulusan. Oh, setelah lulus saya harus mencapai pembelajaran seperti ini, ya. Dan satu lagi CPMK adalah kalau kita menyelesaikan mata kuliah ini, maka harus menguasai bahan-bahan kajian seperti yang disebutkan tadi. Oke, bisa di ini ya, bisa dipahami. Seperti apa sih pembelajarannya? Nah, ini adalah metode dan bentuk pembelajarannya. Pembelajarannya akan menggunakan sistem SCL. Apa itu SCL? Itu Student Center Learning. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa. Jadi tidak lagi berpusat kepada dosennya, tetapi kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa harus lebih aktif ya. Metode pembelajarannya bisa dengan diskusi kelompok, kemudian nanti ada simulasi dan juga studi kasus. Kemudian untuk bentuk pembelajarannya adalah kuliah, dilakukan secara daring maupun luring. Kemudian responsi dan tutorial, nanti ada tanya jawab ya. Kemudian tutorial harus seperti apa kalian melakukannya. Kemudian juga praktikum, baik itu di laboratorium maupun secara online nanti. Kemudian juga nanti kalian akan diberikan tugas ya, tugas mahasiswa seperti apa.
Yang harus diselesaikan pertama, mungkin nanti kalian ditugaskan membuat gambar anatomi, sistem pengantar, kodifikasi, dan klasifikasi terkait sistem muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskular, dan darah. Ya. Kemudian juga membuat grafik mind map. Nanti kalau belum jelas akan diterangkan terkait anatomi, patologi, fisiologi, kemudian terminologi medis, ya, pada sistem muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskular, dan darah. Kalian juga akan menyelesaikan kasus praktikum individu 10 kasus per sistem, ya, nanti Bu Dewi Rena akan memberikannya, dan juga menyusun abstraksi 10 kasus secara individu terkait sistem di atas. Dan terakhir kalian akan mempresentasikan hasil abstraksi tersebut. Dan sebagai bentuk evaluasi atau penilaian akhir, kalian akan melakukan UTS, akan melakukan UAS dan penugasan. Ya, untuk UTS bobotnya ada 20% hasilnya, UASnya 20%, penugasan 10%. Teori, sedangkan untuk praktik sebanyak 2 SKS adalah nanti ada kehadiran dan sikap, aktivitas selama praktik, laporan praktik, dan juga ujian praktik, ya. Dan tadi seperti disampaikan, nilai minimal batas lulusnya adalah 70 atau B, dan kemudian nilainya adalah 50 kali nilai teori ditambah 50% nilai praktikum dibagi 100, ya. Itu nilai yang nanti sebagai bahan evaluasi. Begitu. Baik, itu akhir slide dari yang bisa Bapak berikan. Selamat belajar. Kalau masih bingung wajar, tapi setidaknya mudah-mudahan video ini bisa memberikan sedikit pencerahan terkait mata kuliah yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan ini. Ya, tentunya masih bingung, dan tentunya kita dari tim dosen dan instruktur akan mengawal, akan memberikan terus membimbing kalian semua supaya dalam proses PBM-nya akan belajar akan berjalan dengan baik. Satu lagi titip, apapun itu yang kalian belum bisa pahami, bisa kalian tanyakan. Pertama, bisa kepada dosen yang bersangkutan. Kedua, bisa kepada instruktur yang bersangkutan. Ketiga, bisa kalian tanyakan juga boleh kepada dosen wali atau dosen PA kalian, ya, pembimbing akademiknya. Silakan kalian tanyakan, dan mudah-mudahan hal yang nanti membuat kalian bingung, membuat kalian yang belum jelas itu bisa lebih clear lagi dan bisa lebih semangat lagi belajarnya. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari awal untuk menuntut ilmu ini Allah permudah lagi, ya. Allah memberikan kejelasan lagi sehingga bisa lebih barokah ilmunya dan kalian mendapatkan hasil terbaik. Baik, begitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.